Bagaimana monster dengan 21 wajah meneror Jepang selama insiden Glico Morinaga yang mengerikan. Selama 17 bulan pada pertengahan 1980-an, kasus Glico Morinaga melihat geng misterius menggunakan penculikan, pemerasan untuk melumpuhkan industri permen Jepang, dan mereka tidak pernah tertangkap. Kasus penculikan dan pemerasan Glico Morinaga adalah salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah modern Jepang. Kemudian, entitas misterius bernama The Monster with 21 Faces mengancam akan meracuni permen Jepang dan melakukannya. Selama 1,5 tahun di tahun 1980-an, kelompok yang sulit ditangkap ini meneror 2 perusahaan permen Jepang, Ezaki Glico dan Morinaga, serta perusahaan makanan lainnya. Mereka menuntut uang tebusan, menculik para eksekutif, dan bahkan menyelipkan kotak-kotak permen yang mengandung sianida di toko-toko. Pada saat teror mereka tiba-tiba berakhir, The Monster with 21 Faces telah memangkas keuntungan perusahaan, membuat takut Jepang, dan membuat frustrasi polisi. Sampai saat ini, orang-orang di balik ancaman tersebut tidak pernah tertangkap. Perusahaan Ezaki Glico yang terkenal dengan permen Pocky kesayangannya adalah salah satu perusahaan permen paling populer di Jepang. Namun pada 18 Maret 1984, Glico menjadi sorotan karena alasan yang sama sekali berbeda. Malam itu, 2 pria bertopeng masuk ke rumah Presiden Glico Katsuhisa Ezaki. Sekitar jam 9 malam, mereka mengikat istri dan anak perempuan Ezaki dan menyeret Ezaki telanjang dari bak mandinya. Mereka melemparkan eksekutif permen itu ke bagian belakang mobil dan melaju menembus malam. Yang mengejutkan banyak orang di Jepang, para penculik kemudian menuntut 1 miliar yen, yaitu sekitar 9 juta US dollar hari ini, dan 220 pon emas batangan. Meskipun Ezaki berhasil melarikan diri sebelum perusahaan membayar uang tebusan, segera menjadi jelas bahwa siksaan baru saja dimulai. Tak lama, 6 mobil di pabrik Glico dibakar. Kemudian seseorang mengirimi perusahaan sebuah wadah berisi asam klorida. Dan seolah-olah Ezaki belum mendapatkan petunjuk itu, para penyiksanya juga mulai mengirimkan surat ancaman yang segera diterbitkan oleh surat kabar. Surat mereka pada tanggal 8 April 1984 dimulai, yang berisikan untuk para polisi yang bodoh. Apakah kalian semua bodoh? Apa yang kau lakukan dengan semua tenaga itu? Mereka menggantung petunjuk seperti warna mobil mereka, yaitu abu-abu, dan di mana mereka membeli makanan mereka, yaitu di Dale Supermarket, serta rantai besar yang menambahkan bahwa informasi ini seharusnya cukup untuk menangkap mereka. Mereka menyelesaikan surat itu dengan ancaman, apakah kita akan menculik kepala polisi prefektur juga? Penculik Ezaki menandatangani catatan itu sebagai The Monster with 21 Faces, sebuah anggukan untuk pencuri yang berubah bentuk dari novel Edogawa Rampo tahun 1963, yaitu The Fiend with the 20 Faces. Tapi baik itu maupun petunjuk yang mereka tawarkan tidak membantu polisi melacak mereka. Bahkan, ancaman mereka semakin parah. Pada pertengahan Mei, The Monster with 21 Faces mengklaim telah menempatkan beberapa bungkus permen Glico yang mengandung sianida di rak-rak toko. Bagaimana The Monster with 21 Faces menyuntikkan sianida ke dalam permen? Setelah surat Mei 1984, kepanikan meletus di seluruh Jepang. Monster dengan 21 wajah tidak menentukan permen mana yang mereka racuni. Jadi Glico mengingat semuanya, bukan karena ada yang mau memakannya. Akibatnya, perusahaan melihat keuntungannya anjlok dan memberhentikan sekitar 1.000 pekerja. Dan Ezaki segera mengakui bahwa langkah penculik telah menelan biaya 130 juta US dollar dalam penjualan Glico. Ancaman oleh The Monster with 21 Faces menyebabkan penarikan kembali semua permen Glico di seluruh Jepang, termasuk permen Pocky mereka yang terkenal. Namun, polisi tidak pernah menemukan bukti bahwa monster dengan 21 wajah telah meracuni permen Glico. Memang, pada bulan Juni itu, geng aneh itu tampaknya siap untuk meninggalkan siksaannya. Presiden Glico sudah berkeliling dengan kepala tertunduk cukup lama, tulis The Monster with 21 Faces. Mereka menambahkan,
Di grup kami juga ada seorang anak berusia 4 tahun. Setiap hari dia menangis untuk Gliko. Membuat seorang anak menangis karena dia kehilangan permen yang dia cintai adalah hal yang sulit. Meskipun pecinta permen Jepang mungkin telah menghela nafas lega, The Monster with 21 Faces tidak menyerah. Sebaliknya, mereka fokus pada perusahaan permen lain. Pada bulan September 1984, bagian Morinaga dari kasus Gliko Morinaga dimulai ketika The Monster with 21 Faces meminta uang dari perusahaan permen Morinaga. Ketika Morinaga menolak untuk mematuhi, mereka mengirimkan surat ancaman lain yang menaikkan taruhan. Kami telah menambahkan beberapa rasa khusus, kata kelompok itu dalam surat Oktober. Rasa potasium cyanida sedikit pahit. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah meninggalkan 20 kotak di toko-toko dari Hakata ke Tokyo, berisi permen yang mengandung cyanida. Tapi jangan khawatir, tambah mereka meninggalkan catatan di kotaknya. Benar saja, polisi menemukan kotak-kotak permen beracun dengan stiker yang bertuliskan, "Bahaya, mengandung racun. Kau akan mati jika memakan ini." Pria misterius dengan 21 wajah. Selama berbulan-bulan, polisi di Jepang melakukan segala cara untuk menemukan The Monster with 21 Faces. Saat ancaman meningkat terhadap perusahaan lain, mereka memeriksa rekaman pengawasan selama berjam-jam dan bahkan merilis audio seorang wanita dan seorang anak yang menuntut uang atas nama kelompok tersebut, berharap seseorang dapat mengidentifikasi mereka. Namun tidak ada yang melakukannya. Mereka memiliki beberapa petunjuk. Sebuah kamera keamanan menangkap seorang pria menempatkan permen Gliko di rak. Polisi kemudian menjulukinya The Videotape Man. Kemudian, polisi mencatat seorang pengamat bertindak mencurigakan selama percobaan penurunan uang. Mereka memanggilnya pria bermata rubah. Tapi penyelidik tidak pernah bisa mengidentifikasi salah satu dari mereka. Pada Agustus 1985, tekanan kasus tersebut dan kegagalan terus-menerus dari polisi menjadi terlalu berat bagi kepala polisi prefektur Shiga, yaitu Shoji Yamamoto. Dia meninggal setelah menuangkan minyak tanah ke atas kepalanya dan membakar dirinya sendiri. Monster dengan 21 wajah bereaksi terhadap kematian Yamamoto dengan cemoohan. Mereka mengatakan betapa bodohnya dia. Mereka menulis dalam sebuah surat, dan mereka juga tampak tenang. Kami memutuskan untuk memberikan belasungkawa kami, kata kelompok itu. Kami memutuskan untuk melupakan penyiksaan terhadap perusahaan pembuat makanan. Jika ada yang memeras salah satu perusahaan pembuat makanan, itu bukan kami, tetapi seseorang yang meniru kami. Mereka menambahkan, kami adalah orang jahat. Itu berarti kita memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan selain perusahaan intimidasi. Sangat menyenangkan menjalani hidup orang jahat. Tanda tangan monster dengan 21 wajah. Itu adalah terakhir kalinya seseorang mendengar sesuatu dari The Monster with 21 Faces lagi. Pada akhir pemerintahan teror mereka, tidak ada yang pernah diracuni, dan entitas tersebut tidak pernah muncul untuk menerima uang pemerasan. Meskipun polisi menyelidiki 125.000 orang, semua orang dari gerombolan Yakuza hingga warga Korea Utara, dan mengejar ribuan petunjuk, mereka tidak pernah dapat mengidentifikasi monster dengan 21 wajah. Dan hari ini, undang-undang pembatasan telah berakhir. Bahkan jika The Monster with 21 Faces melepas topeng mereka, polisi tidak bisa menuntut mereka. Dengan demikian, kasus Gliko Morinaga tetap menjadi salah satu pembunuhan paling aneh dan paling manis yang belum terpecahkan di abad ke-20. Itulah ending dari kasus tersebut. Sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.